Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintan Nugraha, NIM 2022 14531. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah dasar sistem cerdas untuk materi Constraint Satisfaction Problem. Baik, langsung saja untuk pengertian dari CSP itu sendiri. CSP atau Constraint Satisfaction Problem merupakan suatu permasalahan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu kombinasi variabel-variabel tertentu yang memenuhi aturan-aturan atau constraint tertentu. Di mana state didefinisikan dengan variabel xi yang mempunyai value dari domain di. Kemudian goal test adalah sebuah himpunan constraint yang memberikan kombinasi yang diizinkan untuk mengisi variabel. Baiklah, untuk lebih mudah memahami, kita langsung saja melihat contoh dari problem dari CSP ini. Ini merupakan map dari Australia. Di map Australia ini kita ingin mewarnai map ini dengan 3 buah warna, merah, hijau, dan biru, dan di mana daerah yang bertetanggaan tidak boleh memiliki warna yang sama. Maka kita tuliskan variabelnya, maka variabelnya WA, Western Australia, Northern Territory, Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, dan Tasmania. Kemudian ranahnya atau yang ingin kita isi itu adalah red, green, dan blue. Kemudian syaratnya atau constraint-nya, dua wilayah yang berbatasan harus berbeda warna. Jadi Western Australia tidak boleh sama dengan Northern Territory, kemudian Northern Territory tidak boleh sama dengan South Australia, sehingga himpunannya WA,NT adalah red green, red blue, green red, and green dan blue. Kemudian binary CSP adalah sebuah constraint yang menyangkut hubungan maksimal dua variabel. Constraint gap representasi di mana node adalah variabel X adalah constraint. Misal seperti ini, Western Australia dan Northern Territory ini adalah node-nya, di mana jaring ini merupakan constraint, di mana constraint ini tidak boleh seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak boleh memiliki warna yang sama. Kemudian ini contoh pohon kehidupannya, di mana dari yang kosong kita warnai WA. WA ini masih bisa merah, hijau, dan biru. Kemudian diturunkan juga merah, hijau, dan biru. Namun dari angka ini kita dapatkan di mana merah dan merah ini itu salah, value-nya false atau gagal karena bersebelahan ini memiliki warna yang sama, maka ini mendapatkan nilai binary 0 dan yang berhasil mendapatkan nilai binary 1. Sama seperti yang ini dan yang ini. Ini pohon keputusannya, di mana nanti pada akhirnya kita mendapatkan seluruhnya berwarna, di mana mendapatkan hasil yang benar. Sehingga dari pohon keputusan itu dapatkanlah hasil yang benar seperti ini. Pewarnaannya Western Australia merah, Northern Territory hijau, South Australia biru, Queensland merah, hijau, merah, dan hijau. Dan ini salah satu dari hasil dari CSP tersebut. Kemudian ada yang kita sebut backtracking. Algoritma backtracking search atau penelusuran kembali adalah suatu bentuk algoritma depth first search. Jika solusi parsial melanggar konsen, backtracking melakukan langkah kembali ke solusi parsial sebelumnya. Pada algoritma backtracking, teknik loop ahead digunakan untuk meramalkan efek pemilihan variabel branching untuk mengevaluasi nilai-nilai variabel tersebut. Kemudian forward checking adalah salah satu cara untuk melakukan loop ahead. Forward checking mencegah terjadinya konflik dengan melarang nilai-nilai yang belum diisikan ke variabel untuk dipakai. Jika suatu nilai diisikan ke suatu variabel, nilai yang berada di domain dari variabel konflik tersebut akan dihilangkan dari domain. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Ini contohnya sama, kita kembali lagi ke peta Australia tadi. Peta Australia ini kosong, kemudian kita memiliki 3 pilihan, bisa merah, hijau, dan biru. Kemudian dari merah ini bisa juga untuk pengisian Northern Australia bisa merah, hijau, dan biru. Namun karena merah ketemu merah gagal, maka akan kembali ke step sebelumnya. Maka dicari value yang kedua, merah dan hijau berhasil, lanjut ke step selanjutnya. Yang merah dan biru juga berhasil, lanjut ke step selanjutnya. Nah, kemudian kita coba ambil yang ini aja, sama merah ketemu hijau, dan pengisian ini apabila merah, hijau, merah maka berhasil, merah, hijau, hijau maka gagal, merah, hijau, biru maka berhasil. Maka yang berhasil diturunkan. Ya, pada intinya untuk backtracking ini apabila terjadi kegagalan di depan, langkah selanjutnya maka akan kembali atau backtrack ke versi sebelumnya untuk mencari value yang sesuai. Kemudian
Urutan pemilihan variabel dan nilai mempengaruhi kinerja backtracking. Dapat beberapa strategi yang berlaku secara umum atau general purpose, di mana variabel di mana yang perlu diassign terlebih dahulu, nilai apakah yang perlu dicoba terlebih dahulu, apakah kita bisa mendeteksi kepastian value lebih awal, apakah kita bisa memanfaatkan struktur masalah, dan CSP, atau representasinya harus jelas. Selanjutnya ini merupakan most constant variable, di mana variabel yang paling batasi, pilih cara kerjanya, pilih variabel yang memiliki kemungkinan nilai saya paling sedikit, di mana kita ambil bahasa Australia, kita merah, kemudian kita ambil yang kedua hijau, dan ketiga biru. Ini merupakan nilai paling sah, paling sedikit. Kemudian variabel yang paling membatasi, pilih variabel constant dengan variabel lain yang belum desain yang paling banyak. Tiebreaker gunakan kalau ada dua atau lebih variabel yang sama bagusnya berdasarkan prinsip satu. Maka dari peta Australia ini, slot Australia ini adalah variabel yang belum desain di mana berhubungan dengan variabel lain yang paling variabel lain yang paling banyak, berhubungan dengan West Australia, Northern Australia, South Queensland, dan lain sebagainya. Berhubungan dengan 1, 2, 3, 4, dan 5 titik. Makanya ini kita pilih menjadi acuan pertama untuk awal untuk mewarnai dari CSP tadi. Selanjutnya untuk disconcerting value atau nilai yang paling membebasi, kita pilih salah satunya. Contohnya ini kita pilih merah, kemudian kita pilih hijau, kemudian pilihannya merah hijau merah dan merah hijau biru. Namun apabila kita memilih merah hijau merah, hanya menghasilkan satu hasil untuk slot Australianya, yaitu adalah biru. Hanya di sini ada biru. Sedangkan untuk ini merah, hijau, dan biru itu tidak memiliki pilihan lain untuk slot Australianya, karena apapun warna di sini pasti akan menghasilkan value yang false. Selanjutnya forward checking. Forward checking ini melihat kemungkinan nilai sah untuk semua variabel yang belum diassign. Jika ada sebuah variabel yang tidak ada kemungkinan nilai sah, langsung failure atau backtrack. Jadi WA, NT, K, NSW, P, SA, dan T ini memiliki opsi yang sama pada awalnya, namun semakin berkembangnya waktu, kita contoh ambil misalnya Western Australia, kita ambil merah, maka Northern Territory tidak bisa lagi merah karena bersebelahan, hanya kemungkinan hijau dan biru. Sama, kemudian juga South Australia juga tidak bisa merah karena sudah bersebelahan, jadi hanya hijau dan biru. Selanjutnya juga untuk step selanjutnya, misalnya kita contoh ambil Queensland yang hijau, maka Northern Territory hanya bisa biru karena bersebelahan sudah merah dan hijau. Seperti itu sampai dengan semua variabel tercapai. Kemudian aplikasi constraint pada aplikasi constraint satisfaction problem. Bagaimana aplikasi dari CSP yang telah kita bahas tadi di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah menentukan rute dan navigasi. Dari mana menentukan rute dan navigasi ini? Di mana sebagai contoh misalnya Google Map, di mana kita ingin berangkat kerja dari rumah ke kantor, dan kita ingin menghindari macet, menghindari jalan tol, menghindari rute yang jauh, kemudian menghindari daerah ganjil genap apabila kendaraan kita sedang tidak bisa melewati jalan tersebut karena pembatasan ganjil genap. Nah, itu menjadi constraint kita, dan value kita adalah rute tercepat menuju ke kantor. Itu merupakan contoh dari aplikasi constraint untuk mencari rute dan navigasi bisa digunakan, mana constraint-nya adalah hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam selama rute tersebut, jalanan tersebut. Kemudian juga bisa digunakan untuk penjadwalan, di mana misal contoh penjadwalan pengajaran, di mana dosen tidak mungkin mengajar dua kelas yang berbeda, dan juga setiap mahasiswa harus memiliki jam kuliah yang sesuai dengan kurikulum. Itu bisa digunakan CSP ini pada hal tersebut, hal penjadwalan. Juga bisa digunakan untuk pengetesan input komponen, karena komponen itu harus sesuai atau harus dapat mengakomodir input apapun menggunakan. Salah satu pengetesannya bisa menggunakan CSP ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.